Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farida ingin mempresentasikan tentang pengkajian resep hipertensi, profil penggunaan obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Marowala periode Januari sampai Maret 2007. Pendahuluan. Menurut WHO, seseorang didiagnosa menderita hipertensi apabila tekanan sistolik pada saat istirahat melebihi 160 mm Hg atau di mana tekanan diastolik melebihi 95 mm Hg. Sementara menurut American Heart Association, seseorang didiagnostik menderita hipertensi apabila tekanan sistolik melebihi 140 mm Hg dan didiagnostik melebihi 90 mm Hg. Riset kesehatan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penderita hipertensi berusia 18 tahun mencapai 28,8% dari jumlah keseluruhan di Indonesia. Dalam jumlah keseluruhan angka tersebut mengatakan bahwa perempuan lebih banyak 6% dibandingkan laki-laki, sedangkan yang terdiagnostik dan oleh tenaga kesehatan hanya mencapai 9,4%. Itu artinya masih banyak penderita hipertensi yang belum terjangkau dan terdiagnosa oleh tenaga kesehatan dan belum mencapai pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Hal tersebut menyebabkan penyakit hipertensi adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Definisi hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi di bawah oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Obat adalah semacam zat, baik kimiawi maupun tumbuhan, yang dalam dosis layak maupun mempengaruhi organoleptik tubuh. Hipertensi dibagi dua golongan, yaitu hipertensi esensial atau primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya dan ada kemungkinan karena faktor keturunan atau genetik 90% ya. Hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang merupakan akibat dari adanya penyakit lain. Faktor pencetusnya makanan yang sangat mempengaruhi adalah kelebihan lemak atau obesitas, jarang olahraga, kurang makan buah dan sayuran, konsumsi garam dapur yang tinggi, meminum banyak kopi dan alkohol atau kafein, merokok. Klasifikasi perhitungan peresapan obat hipertensi. Perhitungan presentasi dari data penelitian, yaitu rumus presentasi peresapan obat hipertensi. Persennya, untuk mencari persennya, jumlah obat hipertensi dalam per bulan dibagi jumlah obat dalam per tahun dikali 100%. Klasifikasi penderita hipertensi berdasarkan jenis kelamin. Ini ya, jumlah kelamin laki-laki itu mencapai 43,51 untuk perempuannya, jumlahnya 94, persennya itu 100%, dan kalau laki-laki itu 25,74%, sedangkan perempuan itu 54,26%, maka perempuanlah lebih banyak ya, berdasarkan klasifikasi yang di tahun 2013 lalu. Presentasi penggunaan obat hipertensi pada penderita hipertensi. Antipiretik dan analgetik yaitu PCT, asam mefenamate dan ibuprofen. Jumlahnya 51 untuk PCT, 9 untuk asam mefenamate dan 1 untuk ibuprofen. Persennya 13,32
untuk PCT dan asam mefenamat untuk 2,35%. Ibuprofen itu adalah 0,26%. Sedangkan antiangina itu ISDN, nifedipin, dopamin, dan diltiazem, yaitu 66 untuk ISDN, 7 untuk nifedipin 7, dopamin 1, diltiazem 2, AC inhibitor itu captropil 73, beta blocker itu propanolol 71, bisoprolol 6, amlodipin itu 53, Novartis itu 1. Selanjutnya itu alpha blocker, yaitu alpha blocker histrin 4, bunasojin 1, shock itu doputamin 3, glisida jantung, vasodilator itu nedigoxin, pentoksilin itu 11 sama 1, totalnya 383. Selanjutnya klasifikasi data di atas. Dari data yang diperoleh, obat yang paling banyak digunakan adalah captropil 19,09%. Captropil merupakan obat antihipertensi yang termasuk dalam golongan AC inhibitor. Seringkali digunakan dalam mengatasi penyakit hipertensi maupun terapi gagal jantung, ringan hingga sedang. Alasannya, pemilihan pengobatan penggunaan obat-obatan tersebut bukan karena adanya tanda dan gejala, karena pasien dengan hipertensi esensial biasanya tidak ada gejala. Penemuan fisik yang utama adalah peningkatan tekanan darah. Pengukuran rata-rata 2 kali atau lebih dalam waktu kontrol ditentukan untuk didiagnosa bahwa adanya penyakit hipertensi. Tekanan darah ini digunakan untuk mendiagnosa atau klasifikasi tekanan sesuai dengan tingkatannya. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pola penggunaan obat pada pasien hipertensi di Puskesmas Marawola adalah pemberian obat hipertensi semuanya sudah dapat diindikasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang diberikan dan digunakan oleh pasien hipertensi sudah sesuai dengan pedoman berdasarkan pengobatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.